Terasa lelah buat Pak Dharma setelah menghadiri reuni kemarin. Meski senang karena bertemu dengan beberapa santri yang pernah ia kenal dulu, namun 6 jam perjalanan tak bisa membohongi. Pegal seperti terasa lelah letak uratnya. Tapi ia senang Kiai Basri beserta kru yang dijaga dalam keadaan aman, terutama dengan kejadian serangan terhadap pesantren akhir-akhir ini. Ada beberapa kejadian yang membuat aneh dirinya, seperti sikap Abah Haji kemarin dan hadirnya kembali Agus, sang anak yang menjadi ketua OS. Apa benar semua ini seperti ada udang di balik bakwan? Pikir Dharma. Lucu memang, tapi ia tak bisa menebak pasti karena betapa tertutupnya Kiai Basri menjelaskan masalah ini. Dan secara perlahan Dharma mulai berpikir ke arah sana. Tapi kepada Royan, ia akan bertanya besok. Tadinya ketika di hotel ia ingin bertanya detail sikap Kiai Basri kemarin, tapi rasanya tak elok bila bertanya dekat Kiai, karena Dharma tahu Abah Haji mempunyai ilmu mukasyafa yang sangat. Seperti lazimnya orang yang sedang kelelahan, ia simpan pertanyaan dan rasa penasaran itu untuk esok. Ia tidur betapa pulasnya malam itu, membiarkan pertanyaan yang sebetulnya sangat mengganggu pikirannya. Teh Neneng sebetulnya sempat membawa teh hangat untuk suaminya, namun saat masuk ke dalam kamar ia hanya mendengar suara dengkuran misuanya. Lelah sekali ia pikir Neneng, ia pun ikut beristirahat dan tertidur sekitar. Oke guys, jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel. Sayang dia istri jawara yang terkenal galak, tak ada pria bernyali. Tubuhnya tinggi sekitaran 170-an. Pas bila Teh Neneng berkarir sebagai pramugari, tingginya melebihi tinggi dari suaminya. Mungkin Dharma ingin memperbaiki keturunan. Sesama wanita pun sering menyebutkan, tubuh Teh Neneng bagus. Itu antar wanita. Bagaimana dengan antar pria? Wajar bila ia mudah disukai oleh para pria. Namun nampaknya itu pengecualian. Dharma sangat overprotective. Memang sudah risiko Dharma memiliki istri cantik seperti itu. Atau paling tidak seperti pemuda yang berani saat Dharma bertemu Roy malam itu di proyek. Sudah beres legal proyek Rohyan mah. Ternyata Dharma, teman siapa, masih membersihkan sisa cairan yang itu di dagunya. Teh Neneng mengambil kaos tipis di lemari. Dengar-dengar namanya Shelly, konsultan pajak istri Agus. Agus yang dulu pesantren di sini pak. Dia yang ngurus. Iya, Agus yang dulu pesantren di sini. Agus yang dulu berantem sama Roy sendiri di sungai itu. Bener kan? Sudah kuduga, pasti Agus berantem itu mah. Mama tadinya mau nanya langsung sama Roy, tapi gak enak nanyanya. Kok bisa aku ya sekarang? Mama juga ada rasa khawatir. Tapi ya mama kan gimana Roy pak? Kapan bilangnya mah? Kok ketemu bapak kemarin gak ngomong ini ya? Bapak lihat Agus di reuni tapi gak ngebicarainnya. Makanya belum ngomong ke bapak. Nanti bapak tanya. Bapak cuma ingat dulu, Agus pingsan, kepalanya bercucuran darah. Udah gitu lama dia koma. Sampai Royan diusir Kiai. Ustadz Fian juga langsung ngerubah sistem pesantren. Itulah maksudnya. Teh Neneng berpikir sejenak. Mungkin udah baiknya kayaknya pak. Udah gak ada lagi. Kemarin Roy ngomongin ini kayak gak ada nada keberatan. Sekarang udah beda urusan mungkin. Dharma terlalu memikirkan hal itu. Ia akan bertanya ke Roy mengenai kepastian bantuan untuk mengurus tugas legal istrinya. Reuni gimana pak? Tanya Neneng. Ia sudah memakai kaosnya. Rame, cuma gak sampai selesai. Saat Neneng memakai kaosnya, ucap Teh Neneng tersenyum ke arah Dharma. Sambil melihat suaminya, ia teringat Roy sebenarnya. Agak lucu karena chat kemarin bukan hanya saja tentang Shelly yang akan membantunya mengurus legal itu, tapi juga chat. Tapi tentu tak ada yang berani. Siapa yang berani deketin istri jawara? Tapi Roy terlihat berani. Teh Neneng bisa tahu pemuda yang penakut dan pemuda yang berani. Kalau pemuda itu termasuk berani, karena Roy pasti sudah tahu Pak Dharma overprotect. Kalau ternyata ada lelaki berani tak takut suaminya, lelaki bernyali nekat deketin, lelaki berani nantangin. Tentu kalau lelaki itu berani, gua harus ngasih reward.
ucap lagi dalam hati, minimal hadiah. Dan terus membesar, seperti bola salju yang turun ke bawah semakin membesar. Dia tahu ia wanita sekesa. Ia selalu menjadi pusat perhatian bila sedang jalan di luar. Namun tak sengaja ia biarkan rahasia gelap itu tumbuh liar kepada siapa saja. Ia teringat ucap Roy kemarin. Iya, Roy tahu teh, kebetulan Pak Dharma cerita malam itu. Katanya langsung, ucap Roy mengingat malam ketika suaminya survei dan mengecek keadaan anak buah Roy di lokasi proyek. Roy cerita kalau suaminya, orang itu kurang latihan. Kalau aku beda, aku bakal bilang langsung ke Pak Dharma kalau istrinya sekese, ucap Roy setelah membicarakan Shelly kemarin itu. Teneneng tertawa. Apa yang sekese? Ribibnya. Lagi Teneneng tersenyum, jeli sekali pemuda ini. Seharusnya Teneneng takut mendengar pria yang memujinya itu, tapi ia malah menantang. Berani ya, istri jawara. Jawab Teneneng malah bikin ada yang bangun seperti harta karun yang harus segera diraih. Nanti aku bilang, ucap Roy. Bilang sana. Tantang Teneneng sambil senyum. Sejujurnya Neneng sudah merasa nyut-nyutan jika memang benar anak itu berani. Mah, kenapa? Ucap suaminya yang mengagetkan dirinya. Mengingat obrolan itu, Dharma melihat istrinya senyum-senyum sendiri. Gak apa-apa, ucap Neneng. Teneneng hanya tersenyum dan mempertanyakan satu hal. Andai bapak tahu. Assalamualaikum. Terdengar salam begitu kencang di pintu rumahnya. Dharma berdiri sambil melipat sarung. Kaget dan menjawab spontan. Waalaikumsalam, Pak Dharma. Saat keluar, ia kaget melihat anak buahnya Solihin sedikit ngos-ngosan seperti dikejar. Kenapa Hin? Si Tatang pak, si Tatang, pegawai Roy di proyek, dihajar orang tak dikenal. Tadi subuh-subuh lokasi di kampung selatan. Dharma kaget. Hah? Yang benar. Begitu pula dengan Neneng yang buru-buru keluar kamar hanya memakai kaos tipis. Tantangnya di mana sekarang? Habis dia pak, habis dikeroyok pak. Mukanya kayak ditabrak kereta. Teman-temannya yang lain belum saya kasih kabar. Untung di samping dipisahin saya keburu datang. Kalau enggak, Tatang bisa lewat pak, jelas Tatang lagi. Sekitar 5 motor, mungkin sekitar 10 orang. Mereka bukan dari kampung kita pak, dari luar. Cepat hubungi kampung depan. Kalau ada 5 motor yang lewat, harap dicegat. Iya pak, Royan tahu? Belum pak, makanya saya kesini. Kamu Solihin langsung ke sana saja, bawa ke rumah sakit. Ajak si Bambang, ajak Derry, Aceng biar saya yang ngabarin Royan dan anak-anak. Iya pak, jangan lupa bilang anak-anak kampung depan, bilang Dharma yang minta kalau ada motor konvoi 5. Namun beberapa saat dia pergi, Solihin balik lagi seperti ada sesuatu yang ia lupa. Ia datang menghampiri Dharma dan bilang dengan nada penuh rasa khawatir, apalagi ada lagi yang lebih buruk pak. Kenapa? Surau pesantren. Kenapa surau pesantren? Dengan rasa berat hati, Solihin memberi kabar ini, masih dalam keadaan panik. Ada yang menaruh kotoran pak di surau pesantren. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih karena sudah membaca novel-novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel yang Anda ingin.